Halo teman-teman, di video kali ini aku bakalan bagikan resep ke kalian cemilan yang enak dan mudah banget untuk dibuatnya. Kalian tinggal siapkan aja 1 bungkus tahu coklat. Untuk bahan selanjutnya, di sini aku pakai saus Del Monte. Untuk penggunaan cabai rawitnya, di sini aku pakai cabai rawit kering secukupnya. Untuk kalian boleh gunakan aja sesuai dengan selera kalian masing-masing. Untuk penggunaan daun jeruk nipisnya, di sini aku pakai daun jeruk nipis yang kering yang udah aku haluskan, teman-teman. Nah, penggunaan daun jeruk nipis ini memberikan efek harum ke makanan dan tentunya lebih nikmat. Nah, untuk penggunaan bumbunya, aku cuman pakai bumbu Royco aja. Untuk bahan isian tahunya, di sini aku pakai tulang rawan atau tulang rangu ayam, teman-teman. Nah, harga tulang rawan setengah kilo ini aku cuman beli itu 8.000 aja. Kalian bisa dapatkan lumayan agak banyak kayak gini. Untuk step selanjutnya, di sini aku bakalan rebus cabai rawitnya ini sampai benar-benar teksturnya itu lebih lembek. Nah, kalau kalian udah rebus, kalian tinggal diemin dulu aja sampai benar-benar dingin. Terus di sini aku bakalan langsung aja haluskan cabai rawit keringnya ini dengan menggunakan blender. Nah, ini cabai rawit kering yang udah aku haluskan barusan dengan menggunakan blender, teman-teman. Nah, cabai rawit kering ini tentunya dari segi rasa lebih pedas dari cabai rawit yang biasanya. Nah, sekarang aku langsung lanjut aja ke step berikutnya. Di sini aku bakalan rebus tulang rawannya. Nah, karena airnya ini udah bener-bener mendidih, aku masukin aja tulang rawannya, terus bakalan aku rebus sampai benar-benar matang. Nah, kalau misalkan tulang rawannya ini agak berbau amis, kalian boleh tambahkan tomat atau perasan, lemon atau jeruk nipis, teman-teman, biar si tulangnya ini gak berbau amis. Nah, ini kalau tulang rawannya udah beberapa menit direbus, ini tulang rawannya udah aku langsung sisihkan ya, terus aku masukin ke dalam mangkuk. Sekarang aku bakalan potong-potong kecil ya untuk tulang rawannya ini, biar nanti pas dimasukin ke tahunya lebih mudah lagi. Nah, kalian tinggal lakukan aja step ini sampai tulang rawannya ini benar-benar habis semuanya. Nah, ini sisa dari tulang rawan yang udah aku rebus, teman-teman. Jadi aku cuman menggunakan kurang lebih setengahnya aja. Nah, untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu Royco ya, biar gak ribet, gak nambahin bumbu lainnya. Di sini aku aduk-aduk biar ininya bumbunya lebih merata. Terus jangan lupa juga tambahkan daun jeruk nipisnya. Nah, untuk step berikutnya di sini aku bakalan belah dulu bagian tengah dari tahunya ini. Biar nanti pas masukin isian tulang rangu ke dalam tahunya ini lebih mudah, teman-teman. Nah, kalian tinggal lakukan aja step ini sampai tahunya ini benar-benar habis. Nah, di sini untuk penggunaan tahu coklatnya, di sini aku pakai tahu yang dalamnya itu kopong, teman-teman. Nah, sekarang aku bakalan masukin aja isian tulang rangunya ini ke dalam tahu sampai tahunya ini bener-bener dalamnya itu padat, teman-teman. Nah, kalian tinggal masukin aja sedikit demi sedikit dulu, karena untuk masukinnya ya ini tuh lumayan agak agak sulit. Nah, di sini juga aku menambahkan cabai rawit yang udah aku haluskan tadi, teman-teman.
Jadi di sini aku pakai rasa yang original sama yang pedasnya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian bikin yang pedasnya lagi, kalian tinggal tambahin lagi aja Royco-nya biar rasanya itu lebih gurih. Kalian tinggal masukkan kembali aja tulang rawannya yang udah diisi sama cabai rawit keringnya. Di sini aku isi tahunya ini benar-benar penuh ya dalamnya. Nah, ini udah benar-benar penuh, teman-teman. Kalian tinggal lakukan aja sampai semuanya habis tuh kayak gini. Sekarang di sini aku bakalan bikin sampul untuk tahunya. Nah, maaf untuk terigunya tadi aku nggak coba videoin pas di awal sebutin bahan-bahannya, teman-teman. Di sini aku pakai terigunya kurang lebih 2-5 sendok makan. Terus untuk bumbunya aku pakai sama bumbu Royco aja ya biar lebih simple. Untuk penggunaan airnya kalian boleh tambahkan sedikit demi sedikit dulu, pokoknya sampai terigunya ini benar-benar tercampur dengan air, sampai terigunya ini benar-benar agak kental kayak gini. Di sini sekarang aku bakalan lumuri dulu tahunya ini dengan menggunakan terigu, teman-teman. Kalian tinggal lakukan aja step ini sampai tahunya ini benar-benar habis terlumuri terigu yang agak kental ini. Nah, sembari nungguin tahunya ini semuanya habis, kalian siapkan dulu aja minyak goreng ya buat ngegoreng tahunya. Kalau misalkan minyaknya udah panas, baru kalian masukin tahunya, dan jangan lupa juga untuk apinya jangan terlalu besar ya, biar nanti pas kalian goreng tahunya ini nggak mudah gosong. Yang pertama, di sini aku goreng dulu tahu yang rasa originalnya, teman-teman. Nah, untuk tingkat kematangannya, kalian tinggal sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian lebih suka yang garing, kalian boleh goreng lebih lama lagi tahunya. Nah, ini tahunya udah mateng, aku langsung tiriskan aja. Terus aku lanjut ke penggorengan yang kedua. Di sini aku goreng tahu yang rasa pedasnya. Nah, untuk isi tahu satu bungkus ini teman-teman ada 10 tahu ya. Jadi aku beli itu 5.000. 5.000 itu isinya 10. Jadi untuk harga satuannya ini Rp500 dari sananya. Untuk tahunya ini dalamnya yang kopong ya. Jadi kalau misalkan tahunya ini kopong, kalian bisa lebih mudah lagi masukin isian tahunya. Di sini tahunya udah benar-benar matang ya, aku langsung tiriskan aja dan aku langsung pindahin ke atas piring. Nah, tahunya ini benar-benar nikmat banget teman-teman, apalagi kalau kalian nikmatin pas lagi anget-angetnya. Di sini aku langsung coba aja potong satu tahu yang pedas. Tuh, kalian lihat aja teman-teman, isian dari tahunya ini benar-benar penuh banget, dan untuk rasanya ini beneran enak banget. Pokoknya buat kalian yang lagi cari ide bisnis ya, jualan apa gitu yang kira-kira cocok buat kalian jual, ini cocok banget kalian jual, dan tentunya pasti ini bakalan laku banget teman-teman. Kalian jual tahu dengan isian tulang rawannya. Nah, buat kalian juga yang belum like, comment, and subscribe, tolong di subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari YouTube channelku.